Hai pemirsa, selamat bertemu dalam program Tech Show asik dan inovatif di Maharati TV. Bersama saya Yusuf dan rekan saya Risma Aulia yang akan membawa acara dalam episode kali ini. Nah, tema kali ini masih sama nih kayak tema sebelumnya, yaitu temanya itu lebih dekat, yang dimana kita akan mengundang tamu istimewa entah itu staf ataupun guru. Nah, dan tentunya Risma dan Yusuf hari ini tidak sendirian nih membahas tema kita yang menarik dalam season kali ini. Langsung saja kita sambut nih tamu istimewa kita, Kepala Workshop Maharati, Pak Prabowo. Ya, nama saya Pan Powe untuk bahasa Cina-nya. Oh, bahasa Mandarinnya Bapak. Ya, tolong disertakan juga. Siap. Gimana tadi namanya Bapak? Nama saya Pan Powe. Pan Powe. Poe. Ya. Berarti Pak Bowo ini pernah belajar bahasa Mandarin ya. Oke, gimana kabarnya Pak Bowo? Alhamdulillah hari ini masih Alhamdulillah, baik. diberi kesehatan, bisa bergabung dengan rekan-rekan semua. Sebenarnya terima kasih pada tim Maharati TV sudah mengundang saya. Saya Ya. juga kaget. Kok tiba-tiba Sebenarnya ini requestan dari siswa SMK Maharati Iya, Bapak. Padahal Jadi saya bukan Wakasek nih. Kok di voting dapat? mungkin karena mereka penasaran kan Bapak dengan Pak Bowo, sosok yang selalu di workshop Maharati gitu loh Bapak. Jadi kayak gimana sih kehidupan Pak Bowo selama di sini gitu loh. Oke. Oke, Pak Prabowo. Saya mau nanya, kerja Pak Prabowo sebagai Kepala Workshop Maharati itu bagaimana sih Pak? Oke, workshop ya. Iya. Ya tentunya untuk memanage sebuah workshop yang proper, kemudian flow tool-nya, kemudian juga kita kan punya OPC tuh, workshop di TAB. Nah, jadi banyak beberapa kendaraan LV maupun itu genset, nah itu kita juga mendata itu juga, tapi yang garis utamanya adalah memanage workshop untuk kegiatan praktek siswa-siswa SMK Maharati, khususnya di jurusan teknik alat berat. Untuk tantangannya apa aja sih Pak yang sering dihadapi Bapak? Tantangan lumayan banyak, terutama di workshop wajib pakai sepatu safety. Berarti banyak yang biasanya tuh yang datang ke workshop tuh nggak pakai sepatu safety gitu Bapak ya? Ada beberapa anak yang cuma lewat, tapi mungkin ambil minum. Nah, walaupun ambil minum, wajib pakai sepatu safety. Karena workshop adalah area yang memiliki resiko kecelakaan. Berarti tuh sepatu safety itu penting banget di workshop Bapak ya? Ya, penting, itu adalah mandoriti ya. Untuk di workshop, mandoriti adalah pakai sepatu safety. Untuk semua teman-teman SMK Maharati, khususnya di kelas 10, 11, 12, kalau ke workshop pakai sepatu safety, walaupun itu ambil air minum. Berarti tetap utamakan keselamatan ya Pak? Tetap utamakan keselamatan, baru ke kesehatan. Nah, terkait workshop nih Bapak, sebelumnya kan udah diresmikan TUK di workshop kan Bapak. Biasanya tuh untuk kedepannya tuh gimana sih prakteknya itu untuk mendapatkan sertifikasi TUK-nya itu Bapak? Untuk anak-anak kita nanti di SMK Maharati, itu nanti akan kita udah bisa mengadakan uji kompetensi ya di workshop melalui LSP PAMA. Kita ada LSP sendiri, itu LSP Maharati, TUK Maharati atau bisa disebut itu. Kita ngikutnya ke LSP PAMA yang tadi. Nah, nanti kita semua siswa nanti yang kompeten akan disertifikasi berstandar Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di mana nanti feel-nya adalah Basic Mekanik BMC, Basic Course Mekanik. Kebalik ya? Basic Mechanic Course. Nah, Nggak apa-apa Bapak. Nah, Basic Mechanic Course Heavy Equipment atau dasar mekanik alat berat. Nah, nanti disertifikasi berlisensi BNSP. Jadi berarti sudah diakui secara nasional. Berarti ini tuh kayak penting gitu untuk kedepannya, terutama untuk anak-anak teknik alat berat gitu Bapak ya, pas musim bekerja gitu. Betul, sangat penting. Banyak teman-teman yang diketahui bahwa nanti setelah lulus semua, mungkin udah lulus di SMK Maharati, kemudian mencari kerja, dan nanti akan lihat tuh beberapa rekrutmen
permintaan dari perusahaan, mereka akan sering menanyakan apakah kamu akan sudah memiliki BMC, sertifikat BMC, ataukah sudah pernah mengikuti BMC. Nah itu apabila kita sudah punya, siswa-siswa kita sudah punya, anak-anak kita sudah punya, berarti kita punya nilai plus di depan mata perusahaan bahwa kita sudah memiliki atau mengikuti BMC, terutama yang berstandar oleh PAMA. Nah itu gratis ya, tidak dipungut biaya sepersen pun di SMK Marati. Itu menjadi media kalian semua untuk anak-anak TAB sebagai fasilitas, mohon gunakan dengan baik. Oke. Ngomong-ngomong Bapak, selama di SMK Marati ini ada nggak sih kayak experience yang kayak menakjubkan atau yang bikin Bapak kayak kaget gitu pertama kali datang di SMK, atau itu muridnya atau workshopnya gitu Bapak? Tentu dari Jawa saya flag ke Kalimantan, saya pikirnya itu Bujaya itu ada cafe shop ya. Coffee shop lah minimal, coffee shop ataupun ada warkop gitu. Ya kan? Berarti Bapak Minimal ada martabak ya. Ada Mas. Martabak, terus minimal juga aku kira beli Cimori mudah di sini. Ternyata harus ke Muara Tewet beli Cimori. Jauh Bapak ya. Koperasi ada Pak? Ah, udah ada. Ada di koperasi Bapak. Yang rasa apa? Blueberry ada Pak. Itu kan yogurt ya. Cimori yang kotak yang rasanya banyak itu. Iya Bapak. Udah banyak? Ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Tewet. Saya dari Jawa, di kota Sragen, kota kecil, masuknya di Kabupaten Sragen, itu masih tetangga, masih masuk ke Residensi Surakarta atau Solo. Saya lama di Cilacap juga untuk proyek di RU4 Pertamina. Kemudian kerjaan saya kan seringnya keliling ke Jawa tuh, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Terus saya flag ke Palangka, kemudian menuju ke Bujaya. Saya kaget bahwa ada sekolah yang segede ini di tengah hutan. Ngomong-ngomong nih Pak, di mana lokasi yang menjadi terfavorit Bapak di SMK Marati ini? Iya, tentunya workshop. Jangan tanya lagi lah. Jangan Ya, tanya lagi benar ya. juga Oke. sih. Lebih kayak alasan utamanya tuh apa gitu loh Bas? Iya. Ya, karena saya gimana ya? Saya nggak betah duduk. Oh, pengen Ini kerja Bapak ini terus orangnya- gitu Bapak ya? Iya. Kadang nggak betah duduk. Saya lebih suka di workshop aja, karena di workshop tuh bagi saya itu energi yang saya dapat tuh di workshop. Jadi banyak ilmu yang saya dapatkan di workshop ya, mengenai pembelajaran yang lain. Mungkin saya masih belajar tentang alat berat, belum sangat experience itu belum. Saya bisa belajar di sana dengan Pak Win, bisa belajar di sana dengan Pak Haki. Mungkin di sana lah media saya untuk upgrade kemampuan saya. Nah, itu makanya saya habiskan waktu di workshop, dan di sana bisa ngopi. Kayaknya kopi ini salah satu makanan favorit nih bagi Prabowo ya. Iya. Pantesan setiap saya tuh kalau teman-teman atau nggak saya nyari tuh pasti nggak ada Prabowo, nggak ada, cari aja di workshop, ternyata benar ada di workshop Bapak biasanya. Iya, saya di workshop dari pagi sampai malam ya. Malam. Jadi base campnya Bapak ya. Ya, di workshop dari pagi sampai Pagi lagi. biasanya nanti dari workshop tuh sekitaran jam 6 atau nggak setengah 7 itu turun ke bawah, mandi, ibadah, makan, kemudian naik lagi ke workshop, bisa nyampe jam 11, kadang jam 1, atau nanti kalau di malam itu kita bisa jam 3 pagi di sana. Lebih ke quality time aja di sana. Quality Bapak ya, kayak refreshing gitu Bapak ya. Refreshing dengan cara yang sederhana kan ke workshop ya. Nah, untuk tempat yang Bapak nggak sukain di SMK Marati ada nggak Pak? Dia kan suka terima. Iya. Ada Gitu, Pak. yang nggak saya suka ya. Tepatnya yang nggak saya suka tetapnya di TPS, Kenapa? tempat pembuangan sampah. Ya benar sih Bapak. Makanya saya nggak suka tempatnya, maka saya bersihkan biar nanti enak, di bawah bisa bersih, kita bisa main panahan. Kebetulan juga beberapa anak ikut saya pas waktu pembersihan di belakang itu, anak-anak juga main panah juga di sana. Kemudian mungkin di bawah itu masih skopnya atau space-nya masih luas, kita bisa bertani di situ.
kita bisa bisa berternak, bisa menanam bunga, kita bisa nikmatin sunsetnya di baliknya gedung SMK Humarati Sangat indah yang sangat indah gitu kan. Oke, seperti yang kata Pak Bowo bilang tadi, keluarnya tuh dari jam 1 sampai jam 12 malam gitu Bapak. Pasti kayak padat gitu banget Bapak ya. Untuk mungkin karena banyaknya kepadatan pasti ada nih motivasi Bapak untuk tetap bertahan sampai sekarang. Tapi jangan dijawab dulu Bapak. Kita saksikan setelah cuplikan berikut ini. Peserta didik bisa mengarahkan orang tuanya ke area kelas. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Bowo. Nah pemirsa, tadi kan Karisma udah nanya, siapa sih yang memotivasi Bapak selama di SMK Marati di tengah kesibukan Pak Prabowo ini? Kira-kira siapa sih Pak? Motivasi dalam bentuk apa dulu? Motivasi yang menyemangati Bapak, entah Iya. entah itu sebuah hobi, entah itu seseorang gitu Bapak. Iya. Tentunya yang memotivasi saya keluarga, Terus, terutama ketiga ponakan saya yang namanya Nadifa, Noval, dan Naban. Itu yang hampir tiap hari saya hubungi. Nah, itu kan kita me time dengan keluarga, energi tercas kembali walaupun kita sedang capek, lelah, tapi saat kita bincang dengan keluarga yang di jauh, energi kita terisi kembali. Sesederhana itu sebenarnya. Narasi keluarga tuh kayak tempat ternyaman untuk pulang lah Bapak ya. Ya, keluarga adalah ibaratnya tuh kalau badan itu ya 90%-nya lah. Saya setuju sih. Oke, bagaimana kontribusi Pak Bowo untuk kemajuan SMK Marati? Kontribusi, saya belum berkontribusi ya. Nanti saya akan kontribusi nanti next. Oke. Kita akan Di coffee shop. ya. Saya penasaran nih Pak Bowo, perjalanan Bapak tuh dari yang kata Bapak tadi dari Jawa ke SMK Marati itu gimana sih Bapak? Kayak ada nggak sih kayak tamu sebelumnya tuh kayak bilang ada keraguan gitu ke sini. Kalau Bapak sebelumnya ada nggak sih keraguan untuk menjadi seorang guru di SMK Marati gitu Pak? Ya tentu ada, karena saya backgroundnya bukan SPD, saya bukan sarjana pendidikan. Saya dari teknik mesin murni. Itu kan saya kan habitat saya kan di perusahaan, di lapangan, bukan di sekolahan ya.
Ini ada teman-teman dari teknik mesin juga yang banyak yang mengabdi ke dunia pendidikan. Nah, ada keraguannya nggak hanya satu ya, mungkin 2, mungkin 3. Ada beberapa teman yang hubungin Bapak, hubungi saya maksudnya, untuk join di beberapa perusahaan, salah satunya di Jakarta, kemudian di Batam, dan di project di Papua. Tapi setelah diskusi dengan keluarga, nah, keluarga lebih prefer nih ke guru, silahkan jadi guru nggak apa-apa. Dan saya ikutin keluarga, karena restu ibu kan segalanya kan, bagi saya itu segalanya restu ibu. Berarti Bapak kayak berani gitu ngambil hal yang baru banget buat Bapak. Bapak tuh kayak, oh ini belum saya pernah coba tapi saya berani walaupun itu nggak pernah saya lakukan gitu. Itu keren banget sih Bapak. Ya kita coba-coba dulu. Tapi sebelum saya pernah ngajar juga di salah satu kampus ya, di tahun 2019 sampai di 2020. Itu saya juga pernah mengajar PMC juga di sana untuk tingkatannya anak-anak S1 yang untuk studinya penjurusan atau konsentrasi pilihan itu di teknik alat berat. Nah saya rasakan ngajar di situ tuh enak, humble, kayak transfer itu enak sebagai passion gitu kan. Kita waktu dulu yang ngajar masih rambutnya kita masih gondrong, masih pakai jaket dan lain-lain, itu rasa asik gitu kan. Nah itu kan mungkin oh ini ya ngajar tuh seasik ini ya. Mungkin setelah itu saya stop karena pandemi, semua industri goyang, saya pindah ke sektor perusahaan gitu. Saya lari ke bidang perusahaan, baru menemukan lagi di SMA Marati menjadi pengajar. Itu sebuah sebuah tantangan yang baru, bahwa mengajar di Bujaya yang saya kira tuh Bujaya itu ya ada tempat rekreasi kah atau apa, kan ternyata posisinya lumayan dalam dan mau ke Palanga juga cukup jauh, dan ke Muara Tewes juga berapa tuh travelnya 250 ya. Nah itu lumayan mahal juga. Nah Pak, untuk harapan Bapak untuk pihak Yayasan Bina Harati Pama ke depannya untuk SMK Marati, ada yang Bapak sampaikan? Untuk YBHP ya, iya. Untuk Yayasan Bina Harati Pama ada, mungkin tidak ada saran yang terima kasih aja bisa mengelola sekolah sebesar ini, apalagi di daerah yang ini area 3T ya, berarti ada yang cukup dalam, bahwa perspektif saya, sudut pandangan saya tentang pendidikan Indonesia, saya kira tuh kayak di Jawa rata gitu. Setelah saya ke pedalaman ini, banyak sekali ternyata ada yang gini dari background gitu kan. Kemudian saya kemarin ke Lawangkamah, itu sebuah anugerah bagi saya. Ada yang pernah tahu Lawangkamah belum? Itu luar biasa, saya kagum di sana, keren ya. Nah, itu di sana juga di sekolah juga, sekolahnya kecil juga. Jadi ya saya dari YBHP saya bersyukur, terima kasih sudah dianugerahi atau dipercayai untuk bisa mengajar di sini. Oke Pak Bowo, tadi kan kita udah kayak kulik-kulik nih terkait Pak Bowo nih. Sekarang kalian nih teman-teman yang lain siswa-siswi SMK Marati tuh kayak masih belum terjawab nih. Nah pastinya kita langsung nih ganti Bapak, karena Bapak akan menjawab sebuah pertanyaan dari secari kertas ini. Saya izin ambilkan Bapak dan saya bacakan. Boleh, itu dihabiskan nggak Bapak ya? Ya nggak apa-apa Bapak. Iya, saya habiskan. Oke. Pertanyaan dari 11 DABB. Makanan favorit Bapak nih, apa Bapak? Banyak. Banyak. Kopi. Bener nggak? Iya Bapak. Makanan terfavorit? Iya. Sate ayam Madura. Harus banget Madura. Harus Madura, apalagi yang orisinil.
yang asli dari Madura, bahasanya masih Madura. Kemudian martabak Bangka. Terus makanan seafood saya suka juga. Tapi seafood hanya udang dan kerang. Untuk ikan kan saya kurang suka lah. Terus banyak nangka saya suka. Itu buah ya? Iya Bapak. Bapak. Makan juga toh? Iya. Durian saya suka. Banyak sih. Yang penting halal gitu. Ya benar, penting halal. Saya makanan tuh yang penting kenyang aja lah. Iya sih, Bapak setuju sih. Yang penting kenyang aja. Yang penting harganya murah, dapatnya banyak. Nah, setuju saya Bapak. Harganya rasanya enak. Kayak sekali Bang. Saya minta izin boleh ambil juga Pak? Boleh, Siap. silakan. Selamat pagi Pak. Sopan banget ya. Selamat malam. Iya. Dari kelas apa tuh? Dari kelas 11 DKP. Oh, sebentar kamu. Selamat pagi Pak. Saya mau nanya nih, apakah anak DKP bisa jadi seorang operator? Oh, bisa. Tidak menutup kemungkinan bisa ya. Jangankan di kafe jurusan lain aja bisa ya. Asal kita punya kemampuan, tekad, kemudian belajar terus menerus. Yang penting tuh niat kita. Kalau itu memang di perusahaan tidak persyaratannya melarang untuk atau jurusan selain, biasanya kan untuk operator kan biasanya kan untuk teknik pemesinan, teknik otomotif, kemudian atau TKR ya, kemudian teknik alat berat, biasanya kan 3 itu ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga. Kalau emang di perusahaan A persyaratannya mengharuskan 3 itu, ya cari perusahaan yang lain yang mensyaratkan lebih fleksibel lagi, ya kan bisa tuh. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi pada intinya anak DKP juga kalau mau jadi operator bisa. Bisa. Penting ada kemauan dan juga kerja keras juga. Iya, yang penting kita punya niat, punya kemampuan dan pantang menyerah. Oke. Kan kata Bapak tadi habisin ya. Udah kita habisin aja nih Bapak. Tinggal berapa pertanyaan nih? Tadi sudah. Oke, saya izin baca ya Bapak ya. Oke. Dari 11 THBA, gimana caranya Pak Bowo menjalani proses pada saat Pak Bowo menjalani masa kuliah sampai Pak Bowo bekerja? Ya, oke. Kuliah adalah salah satu masa yang sangat indah bagi saya. Gimana nggak indah? Masa-masa. Ya, awalnya saya lulus SMK, sama kayak kalian lulus SMK, kemudian saya mau lanjut kuliah, tapi saya coba dulu, kerja dulu. Saya kerja dulu di PT Honda Prospek Motor di Karawang. Itu merakit mobil kayak Mobilio, Dodge gitu. Uang kita tabung, baru setelah modal terkumpul, lanjut ke universitas. Awalnya saya nyoba dulu, kayak saya kan backgroundnya di Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS ya, kalau singkatannya terkenalnya UMS, itu di Solo. Nah, saya ambilnya teknik mesin ST ya, kalau gelarnya ya biasa. Semester 1 ya kita ya belajar biasa, kayak belajar matematika, kalkulus, lain-lain gitu kan, fisika. Terus semester 2 kita juga belajar pokoknya kalau di teknik tiap hari makanannya adalah angka dan fisika, semuanya pakai angka. Ya cukup berdarah-darah. Kenapa nih Bapak berdarah-darah? Iya, Kata karena kami dulu kuliah nilai C itu udah bersyukur ya. Nilai C itu udah sangat bersyukur itu. Kadang tuh kita teman-teman tuh ya ngambil makul tuh bisa 5 kali, 4 kali, ambil 3 kali nilainya masih D, kita remet terus sampai mencapai AC maupun ke BC, itu udah sangat bersyukur tuh. Tapi di lain itu kita juga aktif di organisasi juga, walaupun itu bukan organisasi yang
sifatnya dimiliki oleh fakultas maupun univ, tapi kita aktif untuk menjalin relasi, mencari teman sebanyak-banyaknya, karena mencari kita di samping kita kuliah, yang terpenting adalah kita mengembangkan skill, soft skill, karena soft skill itu tidak dapat di waktu sekolah, lebih banyaknya dapatnya di sebuah organisasi. Kita ngolah soft skill, kita punya banyak rekan, kita punya sudut pandang, kita bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Kemudian ya pada saat mungkin kalau masalah itu juga berpengaruh ke karir ya, untuk itu kita banyak relasi. Misalkan anda semua nanti punya banyak rekan, nama anda baik di rekan-rekannya punya job atau apa atau punya project, nanti kalian juga akan diajak karena nama kalian udah cukup baik gitu di pandang mereka. Jadi dulu saya dulu juga nongkrongnya di kantin juga dari pagi sampai malam juga. sama kayak tinggal di sini, saya di workshop dari pagi kadang sampai malam. Kalau di universitas dari pagi sampai malam. Kemudian untuk semesteran ya standar aja sih, semester 1, semester 2 hingga ke semester saya lulus di 3 tahun, 8 bulan. Jadi 4 tahun kurang dikit lah. Ya normal sih kalau kuliah kan untuk sekarang maksimalnya di 14 semester. Nanti kalau 14 semester nanti nggak keluar juga di drop out. Nanti dosennya akan bilang yang keluar saya atau kamu gitu. Killer, dosen killer. Dan gitu. Standar nanti yang untuk kuliah tetap semangat. Pokoknya jangan takut. Saya nanti nggak bisa ngikutin Pak, enggak. Karena nanti kalau kalian udah punya temen banyak di sana, kalian akan saling kompetisi. Nanti temennya juga akan saling bantu. Terus yang paling digelisahkan adalah waktu kami dulu mahasiswa baru atau maba adalah finansial. Apakah kita bisa untuk mencukupi finansial tiap harinya mungkin? Nah, karena kan kuliah juga finansial harinya atau keuangan harian itu juga cukup besar dikeluarkan ya. Nah, untuk teman-teman yang mau kuliah jangan takut. Karena nanti setelah kalian pergi ke universitas, yaitu Anda punya beberapa teman, banyak teman mungkin, nanti akan terbuka sudut pandang kalian bahwa nanti bisa memulai bisnis, bisa memulai kerja part time dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya pantang menyerah sampai ke wisuda itu aja sih. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak ya. Tinggal 3, oke ya. Nah, bisa aja Bapak ya. Ini Yusuf 1. Oh ya, siap. Yusuf aja deh. Kasih yang Pak Bowo 1. Oh ya. Ya, kasih Pak Bowo 1. Ini Pak. Iya. Saya dulu. Oke. Siap. Bapak dulu. Oke, besok. Bagaimana Bapak? Seberapa besar perjuangan Bapak untuk menjaga SMK selalu bersih? Mereka tidak tahu. Superhero. Kelas mana Pak? Kelas 10 di kafe. Di kafe. Sebenarnya itu yang membersihkan sekolah bukan saya ya. Itu kan kita banyak tuh kayak tim dari gardener, dari talenta, itu kan kita sangat berterima kasih. Mereka juga punya support yang luar biasa ya kalau buat kita. Kemudian juga siswa-siswa juga banyak yang aktif apabila lihat sampah berserakan juga masukkan sebagian klasifikasinya. Kemudian saya juga mau promosi Adiwiyata juga, bahwa sekarang sekolah kita infonya sudah akan terverifikasi sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Kapuas. Nah nanti kita akan naikkan terus tuh standar kita. Kita bisa akan sampai ke provinsi, nanti sampai ke nasional dan seterusnya. Nah, itu kan nanti yang mencakup adalah kegiatan Adiwiyata kan yang melaksanakan adalah siswa-siswa. Nanti diharapkan siswanya juga mempunyai kepedulian tentang sampah, tentang kebersihan, tentang lingkungan, penghijauan dan lain-lain.
Karena apa? Karena problem utama di negara kita adalah kewalahan mengurusi sampah. Sedikit cerita ya, disclaimer ya. Gitu ya. Karena saya dulu sering ke TPA ataupun ke DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Saya itu dulu sering DLH dari seluruh Jawa Tengah sudah saya kunjungin. Karena dulu saya juga punya proyek di dinas perdinasan, juga ada proyek untuk alat berat, dan saya paling takjub tuh melihat DLH atau TPA di daerah Banyumas di Pati Raja, Jawa Tengah yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Nah, itu namanya Pak Wahid, namanya kita kenalan di sana. Sangat luar biasa di sana menurut saya, maju, masyarakatnya juga peduli, sampahnya luar biasa, dan sampah-sampah di sana bisa dikembangkan jauh lebih bermanfaat, bisa jadi apapun itu di sana. Bahkan Pak Wahid juga bilang ke saya, sharing, bahwa sampah adalah bisnis abadi yang nggak akan pernah hilang selagi kita bisa memanfaatkan. Bayangkan sampah kita tidak membelinya, diolah, menghasilkan sebuah profit, dan selagi manusia hidup dia akan menghasilkan sampah. Berapa per hari manusia menghasilkan sampah? Nah, itu dihitung. Beliau bilang di 8 ons. Di 8 ons manusia itu per hari memproduksi sampah. Sampai ke TPS hanya 5-4 ons. Sisanya kemana? Nyangkut di sungai, nyangkut di jalan, nyangkut di genteng, nyangkut di tower. Jauh banget bawa tower. Nah, itu ya. Itu saya juga belum. Kita harus semua terima kasih pada tim gardener, tim Talnet juga yang sudah susah payah capek-capek mengumpulkan sampah. Nanti kedepannya juga harapannya semua siswa SMK Marati punya kontribusi yang besar terhadap kebersihan. Karena apa? Karena kan sampah-sampah kita, kenapa yang mengurus orang lain kan? Nah, nanti supaya kesadaran pemakaian barang sekali jadi ataupun plastik sekali jadi, kemasan dan lain-lain berkurang. Semakin tingkat kesadaran kita, produksi sampah kita akan semakin turun, gitu ya. Berarti harapan Pak Bowo ini besar sekali untuk SMK Marati terkait dengan kebersihan juga. Salah satunya dengan program Adilan. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan Pak. Oke, pertanyaan dari 10 KBB. Apakah Bapak mempunyai istri? Ini dari kemarin siapapun tamunya pasti itu berkaitan dengan hal tersebut. Apakah saya punya istri? Saya belum punya istri. Nanti rencana di 2 tahun lagi saya akan menikah. Nanti ke Jawa. Ya, tipe-tipe ini. Sudah ada calonnya. Sudah calonnya. Saya pacaran sejak SMK. SMK kelas. Bapak sama-sama setia. SMK kelas 3. Keren banget sih Bapak. Tingkatan Pak. Setingkat Apa? kayak setingkat teman kuliah atau gimana gitu loh. Dia lebih tua 2 tahun daripada saya. Bapak saya sweet banget. Jadi dulu saya SMK, dia sudah kuliah. Ya nanti doakan, nanti kalau saya nikah boleh kondangan ke Jawa. Amin. Berenang aja. Nanti kita nabung sejak sekarang untuk kondangan saya. Ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari kelas 10 TBA. Kenapa Bapak mengajarkan pelajaran TOOLS dan BME? Berikan saya alasannya. Saya juga kurang tahu ya, saya beri amanah untuk mengajar tools dan basic mesin elemen. Nah itu kan sebenarnya itu tools dan BME adalah mandoliti untuk sebuah nanti untuk seseorang mekanik nanti yang ingin jadi mekanik maupun menjadi operator, maupun itu di dunia pertambangan maupun di dunia industri. Tools itu adalah sebuah mandoliti. Kalian harus kenal tools, fungsinya apa,
cara kerjanya gimana. Kemudian untuk BME juga itu juga sebuah dasar manuver yang harus dikuasai. Kayak BME itu kan isinya apa? Isinya kan kayak bearing, jenis fastener masuk dalam bolt dan lain-lain, kemudian adhesi, kemudian sealer, olu dan lain-lain. Itu di BME sih begitu ya. Tapi nanti untuk step ke atasnya nanti ada namanya adalah elemen mesin. Elemen mesin akan lebih rumit lagi. Nanti elemen mesin adalah kita untuk mendesain sebuah bearing, mendesain sebuah bolt dengan kekuatan sekian, kemudian kekuatan las, kekuatan keling dan lain-lain. Nah, itulah step. Nanti yang ingin kuliah teknik mesin sudah dapat dasarnya di BME. Nah, pemirsa, demikianlah perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Bowo. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Akhir kata, saya Yusuf dan rekan saya Risma, beserta dengan segenap kru Maharati TV pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Inggris, Integrity, Gravity, and Being with Maharati TV. TV. Bye. It's delicious.